Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Data to Action Indonesia Training dari CDC US. Ini informal opening ya, jadi pembukaan yang resmi masih nanti, tapi karena kita bicara data, jadi nanti ada evaluasi. Jadi yang pertama akan dilakukan oleh peserta melakukan pretest. Baik, teman-teman peserta akan melakukan pretest. Soalnya sudah kami siapkan, waktunya 20 menit untuk melakukan pretest. Mungkin bisa dibagi. Honorable delegates from US CDC, honorable delegates from US National Cancer Institute, honorable delegates from WHO Indonesia, yang terhormat delegasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat delegasi FETP Indonesia, yang terhormat delegasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atau yang mewakili, yang terhormat para fasilitator dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Atas nama Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kami mengucapkan selamat datang dalam workshop dan training Indonesia Data to Action. Diharapkan workshop dan training ini memberikan manfaat bagi para peserta. Adapun agenda workshop untuk hari ini adalah 1. Sambutan dan pembukaan workshop. 2. Presentasi mengenai pengenalan tujuan dan gambaran workshop. Yang ketiga, sesi 1.1 mengenai The Current Tobacco Epidemic Indonesia in the Global Circumstance. Yang keempat, sesi 1.2 tentang Indonesian Policy Development. Yang kelima, sesi 1.3 tentang Monitoring the Epidemic, GTSS and Basic Health Survey. Yang keenam, lunch break atau istirahat makan siang. Yang ketujuh, sesi 1.4 yaitu panel session. Yang kedelapan, sesi 1.5 tentang Propylene Tobacco Control Policy Action. Yang ke-9 sesi 1.6 yaitu group activity, dan yang acara terakhir adalah evaluasi harian dan kuis. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuka acara workshop pada pagi hari ini, kami mengundang wakil dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada untuk memberikan sambutan sekaligus membuka workshop. Kepada Profesor Dr. Suharjo, SU, Spesialis Mata Konsulen, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati para tamu, Bu Yayi, Direktris Pusat Perilaku. Saya berdiri di sini karena di SMS oleh Sekretaris Dekan untuk mewakili. Saya tidak tahu dekannya kemana, saya sudah tidak tahu. Ya, mohon maaf, jadi ya karena kita bawaannya ya, oh ya yes gitu aja.
Bapak Ibu sekalian, ini pelatihan untuk trainer mengenai riset, ya, riset bahaya tembakau gitu ya. Ya, saya sangat senang bahwa teman-teman dari pusat perilaku ini aktif sekali. Bu Yayi itu dulu saya masih ingat sampai Kanada, sampai ya macam-macam lah, kemana-mana membawa ini, tidak bosan-bosannya. Yang penting jangan bosan Bu Yayi ya, karena apapun merokok itu banyak mudaratnya daripada ya, jadi tapi saya juga tidak tahu, tapi juga Dirjen Pajak juga menargetkan dari tembakau ya, jadi tapi kita sebagai tenaga kesehatan memang harus memberikan warning atau informasi yang sehat agar juga masyarakat silakan memilih mau sakit atau mau sehat. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa di Indonesia sangat heterogen sekali. Penyakit infeksi masih banyak, tapi penyakit non infeksi juga sangat banyak, ya, termasuk tadi 4 hal yang termasuk non communicable, ya, perokok, kemudian inactivity, diet inadequate, alcohol consuming. Saya pikir kebanyakan itu adalah karena ketidaktahuan, bukan kebodohan. Kalau dari saya pintar-pintar, tapi ketidaktahuan atau ketidakmautahuan. Nah, justru dengan training ini, dengan bahasa yang bagus, menarik, akhirnya nanti bisa mengajak masyarakat kita menjadi lebih peduli. Ya, sebagai contoh, ya, misalnya kita dari bagian mata, kita pernah riset mengenai peranan rokok terhadap terjadi katarak. Sudah terbukti bahwa MDA, malondialdehyde, itu suatu sampahnya dari rokok itu sebagai penyebab katarak. Sehingga di Indonesia ini ya katarak masih luar biasa walaupun dikaitkan dengan usia. Yang kedua, masalah konsumsi alkohol. Ya, barangkali kalau di luar mungkin alkoholnya alkohol yang murni baik, tapi di Indonesia alkoholnya dicampur dengan metanol. Metanol juga alkohol, tapi alkohol ber-C1 itu justru sangat toksis. Itu menyebabkan kebutaan atau justru meninggal. Kalau tidak meninggal ya buta gitu. Ya, jadi kalau meninggal ya syukur alhamdulillah penderitaannya ada. Tapi kalau buta juga bayangkan, mereka menimbulkan kebutaan yang irreversibel karena metanol itu. Apalagi ya itu semuanya ketidaktahuan, ketidakpedulian. Jadi intinya bahwa saya sekali lagi menyambut baik pelatihan seperti ini, dan apapun ini sangat berperan. Jadi saya berkali-kali mendengar ajakan dari Menteri Kesehatan sejak Menteri yang dulu ya, JKN berapapun anggarannya pasti habis. Oleh karena itu prevensi lebih harus digiatkan. Jadi memang luar biasa. Gitu. Jadi oleh karena itu saya kira kegiatan ini akhirnya nanti untuk prevensi, dan diharapkan angka kejadian penyakit-penyakit non communicable itu bisa diturunkan. Kalau sekali lagi ya misalnya merokok menimbulkan kelainan koroner, ya walaupun bisa ditanggulangi dengan dipasang implan apapun, tapi itu biaya sangat tinggi. Saya melihat di DIY itu ada salah satu kabupaten yang mengharamkan iklan rokok, ya, di Kabupaten Kulon Progo. Saya luar biasa. Mungkin karena bupatinya dokter ya, tapi apapun itu patut kita hargai ya. Ya itu dulu beliau juga mengatakan banyak tantangan, tapi lalu beliau mengatakan di depan orang tua anak-anak, tegakah anak-anak dari Bapak Ibu untuk nanti menderita akibat rokok. Akhirnya mereka sadar juga dan setuju bahwa iklan rokok dilarang di Kulon Progo. Itu menurut saya suatu hal yang sangat bagus, ya, sangat. Tapi apapun semuanya itu memang perlu waktu.
ya. Jadi dan memang produksi rokok itu dengan segala cara. Ada juga dengan memberikan suatu condition, memberi beasiswa. Tapi saya kira kalau Bu Yayi menolak kalau beasiswa kalau asalnya dari itu, ya Bu Yayi. Setuju apa enggak dari itu, dari ya itu foundation yang pabrik rokok itu, ya itu ada. Nah, itu tentu ya masih ada beasiswa dari yang lain-lain. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi saya menyambut gembira dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran sekali lagi mengucapkan terima kasih pada kegiatan ini dan moga-moga nanti tujuannya bisa tercapai. Tadi saya lihat misalnya membuat proposal untuk ini ya terkait penyakit-penyakit non communicable terkait dengan, tapi saya juga pesan kalau bisa ini acara ini menghasilkan suatu peringatan-peringatan yang bagus, menarik. Kalau perlu, nah, cuma sponsornya yang susah ya. Kalau rokok bisa melalui liga-liga, kalau ini tidak tahu. Tapi apapun menurut saya acara-acara itu sangat bagus dan perlu dilakukan. Asal bahasanya bagus, saya pikir nanti banyak masyarakat yang tahu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka training pusat perilaku kerjasama Indonesia Data Horizon yang ini kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki agenda pelatihan kita hari pertama yang akan dimulai dengan sesi perkenalan oleh MOT kita, yaitu Ibu Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari MSI PhD, dan akan dilanjutkan oleh Mai Nguyen, Dr. Suwarta Kosen, Dr. Tiara Pakasi. Kepada fasilitator dan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para tamu kita, Dr. Suwarta Kosen dari Litbangkes Kementerian Kesehatan, Dr. Tiara juga dari Kemenkes, kemudian Ibu Prof. Ratna dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Tadi agak keliru ya. I would like to speak in bahasa because this is the introduction. But kalau bisa bahasa Inggris di dalam memperkenalkan akan lebih baik ya. Tapi tidak diharuskan. So I ask to the audience to introduce themselves. It's up to them ya. I would like to ask, actually I prefer them to introduce in English. But if not, it's okay. Maybe Dr. Yodi can translate it to Dr. Ma. I have to introduce all participants and facilitators. Dan kita mulai dari meja ini saja. Fasilitator nggak harus pertama ya, atau pertama? Nggak usah ya, terakhir saja. So facilitators will introduce later ya. So I would like to ask the participants to introduce themselves. Yeah, my name is Yayi Suryo Prabandari. In this training, I am the MOT. MOT is Master of Training. Yeah. So I have some great people that help us today to arrange this training. Ada Bu Fatwa, ada Bu Fitri, but later they will introduce themselves. Ada Dr. Rosa, ada Mbak Dea, ada Dr. Arika, ada Dr. Citra, dan beberapa teman-teman yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan training ini. Daily, I work in Department of Public Health, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University. I'm also lead the Center for Health Behavior and Health Promotion. This center is under the Faculty of Medicine, Gadjah Mada University. I already with Gadjah Mada University since 1990.
My work in tobacco control is started maybe it's already more than 20 years. Started from my thesis and then my dissertation, and then in 2002 until 2013, I got funding from the NIH from faculty grant to do the Quit Tobacco Indonesia. We have three major activities. First is smoking cessation, and then second is the developing tobacco related diseases module into the Faculty of Medicine, and then we work with Faculty of Medicine Gajah Hasanuddin in Sulawesi, and as well as Muhammadiyah Yogyakarta and University Islam Indonesia in Yogyakarta. And then the third activities is the we are developing smoke-free home kampung, and at the moment in Yogyakarta we have more than 40 kampung that already declared, more than 50, sorry, more than 50 kampung that already declared, or kampung or village that already declared as a smoke-free home village. That's work. And then and thank you, this year I got funding again from the USAID and with the NCI is peer health, called peer health, and then we will work in Nusa Tenggara Barat to follow the pregnant mother to see whether that smoke-free home, we will scale up what we have done in Yogyakarta to Nusa Tenggara Barat and scale up the smoke-free home, and then we will follow the pregnant mother if the smoke-free home will be implemented, so it can be better for the health of the mother and the baby. Yeah, this is my introduction. It's already timekeeper, so we start from here. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Darmawansyah, biasa dipanggil Roni. Saya mahasiswa FETP Universitas Gajah Mada. Asal saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. My name is Istiana Sururi, but you can call me Tia. I come from University of Indonesia. My major is epidemiology, community epidemiology, Faculty of Public Health. I am the first year student. My name is Dewi. I work in Indonesian FETP Secretariat. Well, I feel a bit exciting here because this is the first time in my working life I become a participant of the committee. So I hope I'm going to enjoy this. My name is Evi Sudaryani. You can call me Evi. I'm from FETP Gajah Mada University. Thank you. Nama saya Adri dari PPK 2013 UGM. Asal saya Kabupaten Bone, tapi tempat kerjanya di Kalimantan Tengah. Terima kasih. PPK itu adalah perilaku dan promosi kesehatan. Terima kasih. Thank you. Good morning. My name Agnes Caroline Maunde. You can call me Agnes. I'm from FETP Gajah Mada University. Thank you. My name is Zli Wahyuni and you can call me Zli. I'm FETP student and from Gajah Mada University. My name is Sri Susanti. You can call me Santi. I'm from student of Behavior Health and Promotion University Gajah Mada University. Thank you. My name is Diaur Rahman. My nickname is Diar. So I'm from here. I'm from Gajah Mada University. Thank you. My name is Depsi Fonakapatilima. You can call me Depsi. I work in health department in surveillance in South Sulawesi province, but now I'm in study in FPTP program in Gajah Mada University, the second years. Thank you. Good morning everybody. My name is Nur Solika Putri Suni. You can call me Ika. I'm from University of Indonesia, major epidemiology. Thank you. Hello everyone, my name is Tika. This is my first year become a lecturer in health promotion and behavioral science in Faculty of Public Health, University of Indonesia. I have several projects related to tobacco control. First, advocacy for tobacco tax
Next, in West Java from Health Bridge. And then the second one, Not on Tobacco program, is smoking cessation among teenagers in school-based settings. It is the grant from my university. And the third one is my thesis. Pak Alo is my thesis examiner when I have thesis defense. I use structural equation modeling to find the Gaussian model for smoking behavior among University of Indonesia students. And the last, now I have a project peer educators for high school students in 2 schools in Depok. And this year the DHO of Depok will scale up this model into 10 schools. Thank you. Saya dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Nama saya Sri Muryani. Ini kelihatannya peserta yang paling tua gitu ya Bu ya. Kelihatannya cukup itu saja. Matur nuwun. Selamat pagi semuanya. My name is Vika. I'm from University of Indonesia, majoring epidemiology. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Warnisite. Saya dari FETP UGM. Asal saya dari Sumatera Utara. Terima kasih. Good morning. My name is Ibrahim. You can call me Baim. I'm from Behavior and Promotion Health, Gadjah Mada University. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. My name Ruri Trisasri. You can call me Ruri. I am from FETP Gadjah Mada University. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuryanto. You can call me Anto. I'm from Gadjah Mada University, majoring FETP. Thank you. Nama saya Widi Arsia Octaviana, bisa dipanggil Widi. Background saya satunya Promkes, Health Promotion. Sekarang saya di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, khususnya Healthcare Management. Kayaknya sendirian di sini anak kakak ya. Ya, dan saya berharap bisa banyak dapat hal di sini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Vita Wikansari, biasa dipanggil Wikan. Saya dari FETP 2014 UGM. Good morning everybody. My name is Merlin Sinaga. You can call me Merlin. I am from Gadjah Mada University, majoring Field Epidemiology Training Program, the second year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. My name is Liz Permana and you can call me Liz. I'm from Health Promotion University of Gadjah Mada. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Radian. I'm student of Gadjah Mada University. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iis Afandi. You can call me Iis or Afandi. I work at Directorate. Okay, you can call Pak Iis. Pak Iis, because I have one wife and one child. Can call me Pak Iis. I work at Directorate General of Disease Control and Environmental Health, Ministry of Health, Republik Indonesia. Okay, thank you. Nama saya Ilvalita, biasa dipanggil Eva. Saya berasal dari Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pagi, nama saya Tistiati, saya dari FETP UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. My name Rahma Trisnaningsih. You can call me Rahma. I'm from Health Behavior and Promotion, Public Health, Gadjah Mada University. I'm from Lombok, West Nusa Tenggara. Thank you. Hello. Good morning everybody. My name is Devriana Rakepsa, but you can call me Devi.
I'm trainee in FETP Gajah Mada University. My name is Fahmi Baikuni. You can call me Fahmi or Baikuni. Boleh mana saja? I'm a student of Health Promotion and Behavior Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Terima kasih. Nama saya Ramanur Kurniawan, mahasiswa minat promosi dan ilmu perilaku Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Terima kasih. My name is Leina Hunaifa. You can call me Leina. I am student of Field Epidemiology Training Program Gajah Mada University. Nama saya Musa Wakasala, biasa dipanggil Mus. Saya jurusan FETP 2014. Asal saya dari Ambon. Good morning everybody. My name is Listi Handayani and you can call me Listi. I'm come from Southeast Sulawesi or Kendari Regency. I'm student in Gajah Mada University for Field Epidemiology Training Program. Thank you. Nama saya Feby Amelia Edwin, bisa dipanggil Feby. Saya mahasiswa Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Terima kasih. My name is Herma Trilas Purba. You can call me Herma. I am from University of Indonesia, majoring health promotion. I'm Rosa. I work in public health in Universitas Gajah Mada. And my name is Rachna Chandora. I'm from the CDC Foundation. Good morning, my name is Ma Nguyen and I am with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention in the United States. Selamat pagi, good morning. My name is Arika. I'm from the Universitas Gajah Mada. Thank you. Selamat pagi, good morning. My name is Bagas Suryo. Saya dari Universitas Gajah Mada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Fitri. I'm a research assistant in Medicine Faculty of University of Gajah Mada. Oh, whatever. Selamat pagi semua. Saya Tiara Pakasi dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI. Setiap kali saya berada di antara mahasiswa selalu hasrat sekolah timbul lagi. Terima kasih. Selamat pagi semua. My name is Fatwa Sari Tetradewi, or you can call me Fatwa. I come from Faculty of Medicine Public Health Department in majoring Health Promotion and Behavior. On this training, I'm working together with Ibu Yayi and I'm become the scientific coordinator together with Pak Yodi as well. Selamat pagi, nama saya Yodi, boleh Mahendra Data. Tadi trennya begitu. Saya temannya Bu Fatwa dan Bu Yayi di bagian IKM FK UGM. My name is Mark Paris Gondola. You can call me Mark because my other name is too difficult. So I'm an epidemiologist in the Tobacco Control Research Branch at the U.S. National Cancer Institute. Yang tadi yang muda-muda itu co-fasilitatornya ya. Jadi yang berada di meja di sini, Dr. Fatwa saat ini menjabat sebetulnya sebagai Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM. Pak Yodi ini Direktur Center for Health Policy and Management, benar ya? So he is the Director of the Center of Health Policy and Management, and Dr. Fatwa at the moment is the Head of Department of Public Health. Faculty of Medicine University of Gajah Mada. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan untuk pagi ini dulu. Saya serahkan, I give this floor for May for introducing the workshop. Hello, good morning. As I said earlier, my name is Mai Nguyen and I work in global tobacco control in the Office on Smoking and Health at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. And we are very excited to be here. We would like to thank the Indonesia Ministry of Health, Gajah Mada University,
NCI and the Center for Global Health and WHO for hosting and allowing us to be here. So a quick overview of the workshop this week. We would like to provide an overview of the tobacco epidemic globally and in Indonesia and link with the non-communicable disease perspective. And we will examine tobacco control best practices and explore how surveillance and strategic data use can propel tobacco control action in Indonesia. And in doing so, we will introduce the participants to surveillance systems internationally and nationally, demonstrate how this data can be accessed, and highlight relevant tools in research areas. And some of the objectives of the study this week, of the workshop this week, we hope that all the participants will be able to gain an understanding of the global tobacco control or the global tobacco epidemic, the current tobacco control environment in country, and current evidence-based strategies for tobacco control. We will also introduce the WHO Framework Convention on Tobacco Control and the Empower package, along with data sources for tracking tobacco use and key tobacco control indicators. We will use data and research to support local tobacco control policy interventions and national public health priorities. And we will also hope that the participants will write a proposal for a non-communicable disease study. Jadi itu nanti yang akan dihadapi oleh Ibu dan Bapak partisipan selama 3 hari di sini. Besok ada jalan-jalan juga. Ya, mudah-mudahan cuaca menguntungkan dan berpihak pada kita. Karena panitia memang tidak membayar pawang hujan, jadi tidak ada budget untuk pawang hujan. Jadi besok Bapak Ibu akan jalan-jalan seputar di sini. Ya, dan memang supaya sehat memang jalan kaki. Ya. Baik, ini saya berikan pada MC lagi ya, silahkan. Selanjutnya adalah sesi 1.1 yang akan dibawakan oleh Dr. Suwarta Kosen, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepada Bapak Suwarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari Badan Litbang Kesehatan, memang kerja gini udah kelamaan sebetulnya. Artinya kalau orang berhenti merokok itu bisa mengurangi kemungkinan untuk mati prematur. Jadi bukan cuma bayi prematur, mati juga bisa prematur. Artinya apa? Artinya mati sebelum waktunya kan? Waktunya kapan? Waktunya adalah umur harapan hidup. Ya, jadi kalau wanita Indonesia sekarang berapa umur harapan hidupnya? Ada yang tahu? Musuhnya FKM tahu ini. Berapa? 71, ya kan? Kalau laki-laki lebih cepat mati, 69 mungkin, atau 68, ya kan? Nah, sebetulnya dependensi sama nikotin ini udah lama digolongkan sebagai penyakit. Jadi ketergantungan pada nikotin. Buktinya pada ICD, semua tahu ICD ya, ICD 10 yang dikeluarkan tahun 2001 itu digolongkan dalam F17. Jadi gangguan mental behavioral due to the use of tobacco, ya kan? Dan ini kita pakai sekarang dalam Undang-Undang Kesehatan kita, Undang-Undang 36 2009, kita golongkan bahwa nikotin itu zat adiktif. Itu yang mati-matian tentang oleh perusahaan rokok sampai masuk Mahkamah Konstitusi. Untung ditolak. Artinya kita tetap tenang. Karena kalau ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, kita mesti hapus semua pasal itu. Pasal bahwa rokok itu adalah zat adiktif. Jadi sebetulnya kalau kita bisa kurangi tobacco ini akan menurunkan beban juga ya. Nah, di kita ini meningkat terus. Nanti saya tunjukkan ya. Ini saya mesti ngomong cepat karena Bu Yayi kasih saya cuma 15 menit. Padahal slide-nya banyak. Jadi itu sebentar. Kenapa begitu? Kenapa meningkat terus sebetulnya? Itu karena pendapatan kita naik. Setuju itu ya. Lalu karena populasi kita bertambah. Jadi sekarang ini produksi rokok 360 miliar batang, coba bayangkan. 360 miliar, penduduk kita cuma 250 juta, ya kan? Lalu rokok kita salah satu yang paling rendah di dunia, sama dengan di Laos, Kamboja itu harganya. Kemudian
industri kretek ini udah modern karena mereka punya mesin-mesin canggih, jadi mau produksi berapa miliar aja dengan mudah. Terus, nah ini sebetulnya konstituen ini sebetulnya mengenai tobacco health burden, kita udah tahu ini. Jadi di dunia ini sebetulnya bikin 6 juta kematian ya, malah diperkirakan jadi 8 juta 2030. 80% sekarang negara-negara yang berkembang, low and middle income country. Dikatakan 1 orang mati setiap 6 detik. Ya. Terus ini sebenarnya konstituen tobacco smoke ada banyak racun, tidak tahu. Dia racun bukan cuma metanol tadi di alkohol, tapi di tobacco lebih banyak lagi racun. Ada 4.000 racunnya sebetulnya. Yang utama kan sebetulnya kanker paru misalnya. Kanker paru itu 80% adalah perokok berat. Ya. Kalau jantung koroner misalnya berapa? 25% itu adalah perokok. Gitu ya. Tapi jadi yang paling banyak itu kanker paru. Tapi kan banyak lagi yang lain. Semua kanker sebetulnya terkait ya. COPD tahu ya, PPOK, penyakit paru obstruktif kronik itu juga banyak. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu tiap bulan tuh ketemu 15 orang di satu rumah sakit nih, persahabatan. 15 orang kanker paru baru dan semuanya perokok. Jadi banyak nih, kita epidemi sebetulnya sekarang. Terus, nah kenapa dia menyebabkan penyakit sebetulnya? Jadi sebetulnya itu kalau kita ngomong mengenai tobacco smoke, asap rokok sebetulnya nggak ada safe level. Karena itu juga kita ini sebetulnya dibodohi dengan dibilang mild, light, ultra light. Karena makin rendah nikotinnya, rokoknya mungkin banyak ngerokoknya supaya memenuhi ya. Lalu sebetulnya makin lama ngerokok makin banyak kerusakannya. Adiksi tadi saya ngomong ya. Lalu safe cigarette itu nggak ada, termasuk yang e-cigarette tahu ya, yang pakai baterai, elektronik cigarette. Itu harganya cuma 15.000, 20.000 dari Cina. Tapi isinya tetap nikotin. Jadi sama saja. Terus, nah sebetulnya kita kerjakan selama ini apa sih sebetulnya? Kita direct observation udah lama ya. Lalu ada kuesioner, ada kita ukur environment. Kita sekarang bisa mengukur asap rokok. Ada alatnya, marker biologis. Kemudian juga bisa melakukan asesmen cepat. Kita punya banyak sekali instrumen mengenai itu. Terus, nah sekarang mengenai tobacco sendiri. Dia ini kan sebetulnya yang kita takutin nikotin. Di kita ini ada tambah satu lagi. Karena ada cengkehnya. Iya kan? Kretek. Jadi di Indonesia ini 80% dikuasai kretek. 20% rokok putih atau lain-lain. Jadi double sebetulnya. Nikotinnya bikin kanker, si cengkehnya juga bikin kanker. Karena cengkeh itu dikaitkan dengan saffron yang bikin kanker pada liver, hati. Terus, nah kalau di negara barat mereka itu pakai mentol. Di kita ini untung nggak populer mentol. Ada sih, cuma nggak populer. Ya. Tapi kalau di Amerika saya mentol. Pokoknya tuh semua ingredient itu kan selalu tuh perusahaan rokok bilang oh ini kita punya heritage, ini kita punya budaya. Lalu diumpetin tuh sausnya itu yang isinya adalah racun sebanyak 4.000 itu. Tiap perusahaan rokok punya banyak lain-lain campuran dan itu rahasia perusahaan. Terus kita tahu ya ini mengenai rokok yang di pabrik ini bagian-bagiannya. Jadi ada mulai dari filternya, ada sigaretnya, semua ini kalau dibakar sebetulnya nggak bagus buat kesehatan. Terus kita tahu juga ada cerutu, ya kan, yang dibungkus sebetulnya dengan daun tembakau cerutu itu. Cerutu ini nggak gitu populer di kita, ya kan. Tapi sebetulnya dulu dikatakan dia itu kurang berbahaya. Kenapa? Karena orang nggak kuat ngisep cerutu. Jadi biasa dikeluarin lagi asapnya. Tapi sebetulnya sama aja bahayanya. Terus lalu ini kita punya krotek, ya, tertahu lah ini. Terus kemudian di India, di Thailand ini populer BD yang tidak pakai filter, sweet flavored cigarette, ya. Tapi juga ini racunnya banyak karena higher level dari carbon monoxide, nikotin juga banyak, cara banyak daripada sigaret biasa. Ya. Terus ini yang mulai populer di Jogja juga kali, ya kan, anak-anak muda nih dari Timur Tengah sisa itu impor alatnya, ya kan. Ada restoran pokoknya sisa gratis, ya kan. Ini sudah semua. Terus ini e-cigarette yang tadi saya bilang ya, murah sekali.
sekali beli 20.000 bisa pakai seumur hidup, ya kan? Pakai baterai, ganti baterai aja. Terus ini snus yang sebetulnya ini dari Swedia ya, nggak populer kita. Saya cuma tunjukin aja bentuknya. Terus kemudian ada yang stick apa strip, ini smokeless semua ya. Jadi yang sebetulnya ya ada yang diisep dan sebagainya, tapi smokeless, nggak ada asapnya. Terus, nah sebetulnya tuh kita ini nyampurin macam-macam, kenapa sih? Karena kita mau taste-nya beda, ya kan? Jadi adiktifnya tuh juga lain-lain, ya kan? Di kita ini kalau nggak pakai cengkeh nggak laku. Coba lihat, semua kretek pakai cengkeh. Yang nggak pakai cengkeh itu rokok putih. Dulu mereka bilang, oh ngapain Indonesia tuh cengkehnya banyak, ya kan? Itu racun katanya si Marlboro. Ternyata sesudah dia beli, apa dia beli? Marlboro beli apa? Beli Sampurna, ya kan? Dia bikin Marlboro kretek sekarang. Jadi apa yang dulu dia bilang, apa itu kretek banyak tinggi segala macam, dia nggak laku di Amerika, dia pergi beli Sampurna punya, dia bikin Marlboro kretek. Lucu kan sebetulnya? Jadi nggak konsisten. Terus, nah sebetulnya tuh kita ini kan mau menghindarkan terutama yang pemula, yang youth, ya, karena kita nggak mau ada exposure. Terus ada kaitan dengan penyakit juga, lalu cost juga sebetulnya. Terus ini kalau kita lihat ya, kita kerjakan GATS tahun 2011. Ini semua berbagai negara. Kita ini letaknya di 2011 ini, ya. 35,7% laki perempuan, tapi kalau laki-lakinya berapa? Kalian tahu? 67%, paling tinggi di dunia. Paling tinggi di dunia, 67% laki-laki. Terus, nah 2/3 itu sebetulnya di 10 negara ini. Kita ini yang ketiga, yang terbanyak perokoknya, ya kan? Sesudah Cina, India. Terus, jadi kalau kita lihat ya sebetulnya kaitannya di sosioekonomi status ini sama semua nih. Kita ini misalnya ya, yang pendidikannya rendah, artinya income-nya juga rendah, paling banyak merokok, ya kan? Yang tinggi kurang merokoknya. Jadi itu ketahuan bahwa yang educated lebih sedikit konsumsi. Terus ini yang saya bilang tadi, harga kita ini di Indonesia ini hampir sama dengan Laos, Kamboja gitu loh. Tapi kalau kita Singapura berapa kali kita tuh harganya? Satu pak 80.000 misalnya, ya kan? Atau 100.000. Terus, nah ini kita kan sekarang dengan masalah non-communicable disease yang penyakit tidak menular, kita khawatir banget karena rokok ini adalah salah satu faktor risiko yang kita nggak bisa tanggulangi selama ini. Ini timekeepernya mana timekeepernya? Bisa lah. Masalahnya saya nggak lihat karena dia pasang. Terus ini yang konsumsi sigaret paling banyak menurut Tobacco Atlas tahun 2009, kita ini kelima. Tapi kalau sekarang kita pasang 360 miliar, itu akan lain posisi. Ya. Karena itu 360 miliar mesti kita diskusikan, betul nggak dia produksi 360 miliar batang tahun. Terus, nah ini yang sebetulnya udah lama sekali Surgeon General bilang bahwa rokok itu berbahaya. Tapi kan tahu ya, saya jadi expert witness di Mahkamah Konstitusi lawan Tobacco Company. Kita sue mereka mengenai masalah iklan. Iklan rokok disiarkan sebelum jam 9. Jadi saya jelaskan bahaya rokok selama 20 menit. Tobacco Company panggil satu profesor dari Malang, jelaskan bahwa rokok tidak berbahaya selama 2 jam. Kurang aja lah, 2 jam dia presentasi dan hakim MK manggut-manggut aja. Itu sudah 3 bulan hakim MK bilang yang menang dia. Katanya nggak ada bukti bahwa dilanggar. Padahal itu direkam semua, ada tape-nya segala macam. Lalu TV station udah ngaku, 6 TV station ngaku putusan MK yang menang perusahaan rokok. Coba ya. Jadi nggak tahu keadilannya di mana kita. Terus, oh kok betul? Terus. Nah, ini yang kami baru temukan kemarin ya. Jadi kami kan mengumpulkan data kematian di 128 kecamatan di 30 provinsi. Coba lihat, mana yang kaitan merokok? Stroke terkait rokok kan? Ischemic heart disease terkait rokok kan? Kemudian respiratory tuberculosis terkait rokok juga, pneumonia terkait rokok juga. Jadi banyak nih.
Jadi kalau kita kumpulin mulai dari tumor sampai stroke banyak. Ini kenapa? Karena kita emang tukang merokok. Jadi aneh banget. Papua aja dulu kita pikir nggak mungkin hipertensi sama stroke, kalau ini stroke juga. Karena dia ngerokok juga. Ya. Terus ini gas, hasil gas sebetulnya. Jadi kita punya ini sebetulnya yang white cigarette itu hanya segini 6,4%. Yang hand roll yang dibikin sendiri itu hanya 13%, sisanya itu kretek. Gas itu bilang bukan 80, 90 Pak. Jadi kita memang itu betul tuan rumah di negara sendiri. Kan negara lain nggak ada yang kretek, ya kan? Sayangnya tuan rumah untuk ginian ini, yang dibilang heritage, tapi heritage-nya buruk. Terus, nah ini sebetulnya menurut kelompok umur, siapa sih sebetulnya ngerokok paling banyak? Ya, ini yang hijau ini perempuan, yang ini laki-laki. Jadi tuh kelompok paling banyak tuh mulai 25 tahun ke atas, 25-64 tahun tuh menjuarai. Tapi nanti sebetulnya tuh 15-24 udah mulai naik juga, ya. Jadi kalau kita lihat, pernah dengar ya baby smokers, pernah dengar? Itu hanya ada di Indonesia kan, nggak ada tempat lain. Yang ada di YouTube, ya kan? Tapi maksud saya tuh perusahaan rokok memang sasarannya adalah pertama nih wanita yang masih sedikit, yang kedua anak muda. Karena dia harapkan sekali merokok tetap merokok karena adiksi. Terus, nah ini smoking cessation sebetulnya yang mestinya kita kerjakan, tapi kita jarang sekali. Kita tahu dari data bahwa 30% misalnya dari perokok itu membuat upaya berhenti merokok 12 bulan terakhir, ya kan? Lalu ada 34,6% itu udah dinasihati oleh petugas kesehatan. Yang nggak ada apanya, yang nggak ada konselornya, yang nggak ada klinik berhenti merokok tuh nggak ada kita. Dulu ada di Jakarta, pada tutup, sekarang mau buka lagi. Persahabatan misalnya, ada, tapi hidup enggak, mati juga enggak, karena katanya setahun cuma 20 orang yang datang ke klinik. Kalau buka klinik 365 hari, pasiennya 20 orang, memang mesti tutup. Nah, ongkosnya nggak nutup, betul? Nah sekarang ini Bu Yai yang buka, saya nggak tahu Ibu Yai mungkin tetap bisa cerita, dia bukanya kembang kempis nggak? Tapi yang Jakarta tuh yayasan kanker, yayasan jantung, rumah sakit jantung, persahabatan semuanya nggak jalan. Jadi sekarang taktik kita adalah kita link dengan klinik kayak Ibu Yai. Karena kalau dia sendirian itu jadi stigma. Stigma tahu ya? Artinya itu kalau persahabatan dia ada klinik berhenti merokok. Kalau orang datang situ pasien tuh bilang itu tuh perokok berat tuh lagi cari bantuan, gitu. Jadi orang nggak mau. Jadi lebih baik memang link dengan yang sekarang Kementerian Kesehatan juga sedang kerjakan, di link dengan klinik. Jadi kalau ada PPOK, ada stroke, ada pasien apanya masih ngerokok, lu ke situ, counseling. Orang luar nggak usah tahu, tapi dia tahu kan. Nah, yang kita kurang sebetulnya quit line segala macam itu kurang. Kenapa? Karena donor nggak ada yang mau bantuin. Karena masalah berhenti merokok ini masalah susah. Dibilang dari berbagai penelitian negara maju, kalau nggak pakai obat, hanya counseling 10% saja yang berhasil. Relapse cepat sekali. Kalau pakai obat mungkin cuma 25%. Obatnya tahu berapa? Di klinik di Sudirman itu 1 bulan harganya 3 juta obatnya. Jadi yang mampu hanya yang eksekutif. Saya tanya Pfizer berapa sih obatnya? 600.000 dok, satu kir. Tapi di klinik itu jual 3 juta satu kir. Yang beli jadi eksekutif muda yang mau berhenti merokok. Dan itu susah kan? Kita coba juga di Sulawesi Tengah dengan counseling. Puskesmas lakukan satu kampung kayak Ibu Yai lah bikin smoke free kampung, ya kan? Jalan. Begitu ditinggal sama dokternya yang pergi sekolah, selesai dalam 3 bulan selesai, kembali semula, semua orang ngerokok lagi. Terus, nah, saya kan tobacco smoke tahu ya. Jadi sebetulnya ini sama bahayanya juga sebetulnya. Semua orang banyak sekali kita nih yang mengaku expose di tempat kerja sekian, ya kan? Yang expose di rumah paling banyak. Ini yang sebetulnya mengkhawatirkan. Jadi kalau kita ke negara Eropa Utara, misalnya ke Finlandia, Norwegia ya, itu kan udah nggak bisa merokok di mall, pasti nggak bisa, ya kan? Ngerokok di jalan pun ditegur, ya kan? Ngerokok di rumah dimarahin istrinya. Jadi ngerokok di mana sekarang? Ngerokok di halaman rumah yang kecil aja,
halaman dia kan kecil-kecil. Hanya di situ kita bisa. Dia di jalan ditegur, di mall nggak bisa, di rumah juga nggak bisa. Kalau di kita nggak, di mall masih bisa, ya kan? Di rumah juga istri takut, nggak berani marahin, jadi tetap merokok. Bayangkan di kita ngerokok segini, 78,4% itu ngerokok di dalam rumah di antara keluarganya. Jadi nggak heran kan kalau misalnya ada kanker paru, dia sendiri nggak ngerokok, tapi suami perokok, ya kan? Itu kan contoh soalnya misalnya ibu menteri kita almarhum itu nggak pernah merokok sebetulnya, tapi kanker paru. Kalau kita telusuri, ya suaminya perokok, gitu loh. Perokoknya dulu, bukan perokoknya sekarang, perokoknya dulu, udah berapa tahun berhenti. Jadi itu bayangkan akibatnya itu. Di restoran ini sebetulnya kan dilarang. Kita ini larangnya juga setengah hati, ya kan? Bagian sana boleh ngerokok, bagian sini nggak boleh ngerokok, kan gitu. Itu sama juga bohong, nggak ada screen, nggak ada bohong semuanya. Karena itu sekarang kayak di Jakarta kita ban semuanya, termasuk tempat-tempat untuk khusus merokok, nggak ada itu, bongkar semua. Jadi undang-undang yang baru kita bongkar semua. Kalau mau ngerokok keluar dari mall. Lalu juga kita rubah juga dulu kalau ada pelanggaran yang dihukum adalah yang ngerokok. Sekarang enggak, yang dihukum adalah yang punya bangunan, yang punya establishment, pemilik restoran. Itu lebih mudah. Karena kalau kita bilang pengunjungnya mau dituntut, dia bilang enggak, gua kan cuma berapa menit di sini, ya kan? Lalu pemiliknya juga undang-undangnya kan bukan dia yang dihukum, jadi dia nggak mau juga. Itu jadi tidak efektif sama sekali. Jadi kalau sekarang kalau ada begitu, pemilik mall tak bisa ditangkap, pemilik establishment restoran itu juga bisa ditangkap. Yang paling sedikit denda gitu, atau ditutup. Itu undang-undangnya, pelaksanaannya nggak tahu. Pelaksanaan tahu sendiri lah. Artinya yang Jakarta tahu bahwa orang masih ngerokok di mall, di restorannya masih ada, karena Jakarta itu paling jelek enforcementnya. Waktu awalnya jago enforcementnya. Tahu ceritanya waktu awal? Waktu awal orang ngerokok di mall dimarahin, orang ngerokok di luar ditangkap sama Satpol PP. Loh, kita bilang kalau di luar kan nggak ada undang-undangnya. Masa ngerokok di halaman mall ditangkap Satpol PP? Salah gitu kan. Jadi saking semangatnya. Tapi itu cuma 10 hari kali, setelah itu lupa. Terus ini yang paling baru, JYTS 2014. Ini masih baru keluar dari dapur, belum dipublish. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ya, ini bahaya banget, ini masih tinggi banget gitu loh. Ini yang laki-laki naik terus, ya kan? Ini yang current tobacco smokers, kemudian yang current cigarette smokers, ada banyak ini semua, ya. Tobacco sebagai nanti lihat sendiri ya, slide. Terus ini juga yang mulai merokok 13-15 tahun. Menurut laki perempuan, ya kan? Jadi itu yang 7 tahun atau lebih, bayangkan 7 tahun mulai ngerokok. Ini yang 8-9 tahun ini. Jadi itu girls juga ngerokok juga, bayangkan inisiasinya tuh. Ya, ini data JYTS, Global Youth Tobacco Survey, di mana kita tanya anak SMP. Terus nah sekarang kita tanya sebetulnya yang dibeli apa sih? Yang individual stick, artinya satu-satu ngerokoknya batangan. Itu 74,3%. Kita maklum karena anak sekolah biasanya uangnya terbatas. Tapi kalau orang jual batangan, dia bisa beli. Sebetulnya kita dalam PP 109 kemarin, kita memasukkan minimal jual rokok harus 1 pak 20 batang. Itu dari semua departemen 8 kementerian protes. Lalu tambah lagi perusahaan rokok, tambah lagi apa demo segala macam. Akhirnya nggak jadi masuk di PP. Padahal mestinya tuh ini penting sekali masalah individual stick ini. Karena kalau kita lihat misalnya laporannya Philip Morris, itu 60% dia jualnya batangan. Dia bikin plastik 3 itu 2. Malah nggak ada bungkusnya. Jadi picture health warningnya nggak kelihatan di situ. Tahu kan? Yang gambar peringatan bergambar itu mereka awalnya tuh takut bener. Lalu perusahaan rokok bagiin kaleng kosong supaya kalau mereka beli rokok, uang bungkusnya masukin kaleng. Itu terjadi gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi, artinya semuanya kita minta pakai gambar. Jadi dulu sebelum pakai gambar, perusahaan rokok sengaja dia tumpuk semua di pasar
yang peringatan cuma pakai itu loh, bahwa rokok itu berbahaya segala macam. Yang kita tahu itu jadi reklamannya dia. Karena misalnya di Airport Surabaya itu gambar setinggi sebesar apa, di bawahnya jualan rokok. Tahu ya? Tahu kan? Itu yang rokok berbahaya segala macam, ibu hamil apa segala macam. Tapi itu cuma jadi trademarknya rokok. Terus ini yang expose ya, kayak tadi sama. Jadi masih banyak yang mengaku expose. Lihat, tinggi expose-nya. Ya, di school building. Karena di sekolah ini ternyata ya dilarang di kelas, tapi pegawai itu pada ngerokok. Pegawai administrasi paling banyak ngerokok. Jadi expose juga gitu. Terus, nah ini yang guts, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat siapa sih yang ngerokok? Yang ngerokok itu sebetulnya yang mereka pendidikannya kurang. Yang pendidikannya tinggi, lebih kurang rokoknya. Tapi sebetulnya penghasilannya banyak yang mana? Yang penghasilan banyak yang ini kan, tapi ngerokoknya kurang. Jadi dia ngabisin uang yang penghasilannya kurang, ngabisin uang untuk rokok lebih banyak daripada mereka yang kaya atau pendidikan tinggi. Jadi sebetulnya rokok ini adalah menjadi korban orang nggak mampu. Terbukti, kita banyak sekali studinya. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya dengan waktu krisis ekonomi ya kemarin tuh 98, mereka tetap merokok, nggak mau tahu. Yang dikurangin apa? Yang kurangin makan anak-anaknya. Jadi biasa beli daging nggak beli daging, biasa beli telur nggak beli telur. Terus ini cuma nanti baca sendiri aja ya. Ini cuma proporsi dari perokok sekarang menurut umur, lalu jenis kelamin, lalu pendidikan dan sebagainya. Terus ini cuma ini yang saya bilang tadi, bahwa yang udah puros itu sebetulnya paling banyak ya, ngabisin expenditure. Terus ini trennya ya, nanti lihat sendiri aja. Jadi nasional itu kita 36,3% ya, menurut Riskesdas 2007, 2010, 2013. Ini trennya. Terus ini juga sama, GATS kita bandingkan Riskesdas, karena Riskesdas itu 2013, GATS itu 2011 ya. Terus nanti baca aja. Ini saya cuma mau unjukin bahwa sebetulnya kita ada masalah, misalnya jumlah batang sigaret itu nambah terus. Terus, oke, saya adit ya. Ini cost nanti kita akan omong di berikutnya lagi. Terus. Jadi itu sebetulnya kami sudah hitung mengenai beban tembakau, ya, pakai hitungan Dali. Jadi sebetulnya kita udah hitung misalnya cost-nya apa sih sebetulnya? Cost-nya kan cost beli rokok, lalu cost berobat, ya kan? Lalu cost mati prematur tadi, mati sebelum waktunya. Cost beli rokok itu sebetulnya paling banyak, ya kan? Tapi itu sebetulnya oleh kementerian lain selalu ditentang, katanya dikatakan itu bukannya loss, itu untung untuk negara karena ada pajaknya. Saya nggak terima. Itu kita debat tiap kali ada pertemuan antara minister, antar kementerian. Terus ya karena udah habis, jadi saya nggak boleh ngomong lagi nih. Terus kita sekarang masuk ke apa namanya, kerja kelompok sebetulnya. Jadi masing-masing udah punya ini ya, kelompoknya akan tetap kan. Jadi itu sebetulnya semua punya ya. Nanti dulu ya. Mana? Saya mau untuk grup oke. Iya itu. Yang pertama. Terus. Ya, jadi lihat participant guidebook yang pertama, yang mengenai tobacco epidemic, ya kan? Jadi sebetulnya sekarang ini waktunya untuk diskusi 5 menit sampai 10 menit, ya. Nanti harus ada presentasi. Ini mejanya berapa ya? 6 ya? Mejanya 6, jadi masing-masing presentasi 2 menit atau 2,5 menit, ya. Coba lihat assignment-nya, semua dilihat ya. Jadi mulai kerja saja sudah. Di situ kan ada pertanyaannya kan. Iya Pak, iya. Di halaman 4. Halaman 4. Ini sama. Ini sama.
silakan. Ini. Oke, selamat pagi semuanya. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk session 1 ini tentang GTSS Practice Planning to Use the Tool. Tiga tobacco products yang umum ada di Indonesia itu kami menyatakan adalah rokok kretek, kemudian hand rolled cigarette, dan satu lagi white cigarette. Karena sepertinya 3 jenis itu yang paling sering ditemui di Indonesia. Kalau untuk misalnya kayak tadi shisha dan yang mungkin chewing itu kayaknya di kita nggak terlalu banyak. Jadi itu 3 yang paling umum. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yang additional ingredients yang selain tobacco yang ada di tobacco products itu nomor 1 kami jawab cengkeh, dan yang kedua flavoring, misalnya seperti mentol atau rasa-rasa apa gitu yang ada di rokok, dan yang ketiga mungkin chemical, tapi kami nggak tahu chemicalnya itu pokoknya gitu. Kemudian yang nomor 3, how many global deaths are attributed to tobacco use each year? Kami jawab approximately 6 juta kematian per tahun, atau kira-kira setara dengan 1 kematian per 6 detik. Kemudian yang nomor 4, describe economic effect of tobacco use. Di sini ada dari dampak kesehatannya itu ada yang secara direct dan indirect. Kalau yang secara langsung itu terhadap individu, private dan public medical. Dan yang untuk indirect itu dari misalnya productivity losses. Jadi misalnya karena dia penurunan kesehatan, jadi dia jadi bekerjanya kurang produktif. Kemudian juga misalnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa tentang dari ada environmental harms, bahwa dari puntung rokoknya juga bisa mengakibatkan penyakit sampah rokoknya. Kemudian juga emotional strain itu menjadi potensi untuk menjadi gangguan terhadap mental health. Kemudian juga dari segi bila diperbandingkan antara dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari negara dari untuk adanya cigarette company itu, bila diperbandingkan dengan jumlah penyakit yang kemudian ditimbulkan itu tidak sebanding, bahwa nanti ongkos dari pemerintah akan lebih besar untuk mengobati masyarakat daripada pajak yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk masyarakat yang menengah ke bawah, uang yang diperoleh itu untuk rokok itu
akan lebih banyak, tidak lebih banyak, mungkin banyak juga consumingnya untuk membeli rokok daripada untuk kebutuhan dasar. Misalnya contohnya seperti kalau tukang itu rata-rata biasanya ongkosnya per hari itu sekitar 120.000, dan jarang kita melihat ada tukang yang tidak merokok. Kalau misalnya 20.000-nya dia belikan rokok, berarti misalnya dia gitu. Oh, ada waktu. Oh, oke. 2,5 menit. Oh, oke, terus udah habis belum? belum, maaf, nggak tahu. Iya, maaf Pak. Oke, terus yang nomor berikutnya, individual health effects that are common to both smoking and secondhand smoke exposure, yaitu kami menjawab secara keseluruhan. Satu adalah dari kesehatan, bisa menimbulkan penyakit, kemudian kita simpulkan gitu. Yang kedua secara dampak ekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan yang ketiga kami mungkin ini kita masih agak ragu-ragu, tapi mungkin bisa dikelompokkan juga kepada dampak sosial terhadap rokok. Dan kemudian stigma impeding tobacco control activities in Indonesia. Stigmanya itu menganggap rokok itu bagian dari budaya, kemudian intervensi dari industri rokok di level tertinggi pemerintahan, dan sulitnya menerapkan regulasi tobacco di Indonesia. Ya, sudah. Pertama kami mau perkenalkan kelompok kami ini punya nama, yaitu TC Ranger. Maksudnya kelompok kami Pak TC Ranger. Tobacco Control Ranger katanya. Kesepakatan. Oke, ya. Pertanyaan pertama, jadi saya langsung jawabannya, yaitu kretek, rokok putih dan sisa. Kemudian pertanyaan kedua, yang terkandung nikotin, cengkeh sama mentol. Kemudian pertanyaan ketiga, rokok menyebabkan 6 juta kematian per tahun dan diprediksi 8 juta kematian per tahun di tahun 2030. Kemudian pertanyaan keempat, biaya berobat tinggi, terutama pengguna BPJS, hingga beban negara semakin meningkat. Kemudian yang kedua, di tatanan rumah tangga, biaya pengeluaran makanan yang bergizi dan pendidikan itu lebih kecil dibanding biaya pembelian rokok. Pertanyaan keempat, penyakit yang bisa menyebabkan yaitu ISPA, kanker, PPOK, penyakit jantung koroner, dan stroke. Kemudian pertanyaan yang keenam, tobacco control merusak budaya bangsa karena kretek dianggap budaya Indonesia. Padahal faktanya merokok itu diperkenalkan oleh orang asing. Kemudian petani tembakau akan merugi jika tobacco control bergerak, karena petani tembakau saat ini, petani tembakau saat ini memang sudah miskin karena tembakau mereka dibeli murah oleh para tengkulak. Kemudian mengurangi pendapatan Indonesia dari produksi tembakau, padahal faktanya Indonesia mengimpor tembakau. Kemudian jika tobacco control bergerak, maka pabrik rokok akan tutup sehingga pengangguran bertambah. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 4. Jawaban yang pertama kami yaitu produk tembakau seperti rokok, sisa, dan rokok elektrik. Ya, kemudian yang kedua, produk selain rokok yaitu cengkeh, mentol, dan mint. Kemudian ini banyak India, ini nggak punya filter. Kemudian kematian akibat tembakau yaitu sekitar 1 orang per 6 detik dan 6 juta kematian per tahun, serta kematian diperkirakan 8 juta di tahun 2030. Kemudian efek tembakau pada ekonomi yaitu pengeluaran untuk tembakau itu merupakan pengeluaran kedua kepada rumah tangga setelah pembelian beras, kemudian pendapatan negara dari pajak cukai itu sebenarnya lebih kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran negara untuk pembiayaan pengobatan. Kemudian yang kedua, selanjutnya nomor 5, efek terhadap kesehatan yaitu yang pertama,
usia prematur, yaitu seperti tadi disampaikan kematian akan lebih pendek dibandingkan usia harapan hidup jika orang tidak merokok. Kemudian efeknya terhadap penyakit kanker, baik itu kanker paru maupun kanker lainnya. Kemudian stigma tentang rokok yaitu menyatakan stigma sosialnya itu yaitu nggak merokok nggak gaul. Kemudian adanya budaya yang di beberapa daerah yang setiap ada acara menyediakan rokok untuk tamu-tamunya. Kemudian pengaruh politik di mana perusahaan-perusahaan rokok sudah masuk ke kancah-kancah penguasa politik. Baik, mungkin hanya itu saja. Satu, jadi rokok yang paling umum di Indonesia itu seperti kretek, rokok putih, dan rokok elektrik. Kemudian nomor 2, bahan tambahan pada rokok seperti cengkeh, mentol, dan nikotin. Kemudian kematian akibat rokok itu 6 juta per tahun, 6 orang per detik, dan peningkatan 8 juta kematian akibat rokok pada tahun 2030. Dampak ekonomi penggunaan rokok itu yaitu pengeluaran terbesar setelah bahan pokok karena bahan makanan pangan terabaikan. Kemudian biaya kesehatan meningkat karena penyakit akibat rokok. Kemudian kelima, penyakit akibat rokok itu ada CA paru, PJK, dan PPOK. Stigma terhadap yang menghambat kontrol rokok yaitu masih ada budaya uang rokok di Indonesia seperti yang tadi dijelaskan kelompok 4, yaitu rokok menjadi penghubung sosial. Kemudian maskulinitas, yaitu rokok sebagai kalau pria tidak merokok tidak maskulin. Kemudian stigma orang yang datang ke klinik merokok, klinik berhenti merokok, sehingga orang yang ingin berhenti merokok pun menjadi sulit. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, 3 produk tembakau, ada kretek, rokok putih, dan juga rokok kelinting. Kemudian bahan tambahan lainnya selain tembakau adalah cengkeh, flavor, bisa semacam saus ya mungkin gitu. Kemudian metanol. Kemudian kematian akibat rokok itu sekitar 6 juta per tahun. Pada tahun 2030 diperkirakan 8 juta per tahun. Dampak ekonomi yang terkait dengan penggunaan tembakau, kepala keluarga yang merokok itu akan menghabiskan banyak pendapatannya untuk membeli rokok, sehingga itu akan mengurangi kesejahteraan keluarganya. Kemudian kalau dia sakit karena merokok, itu akan membebani ekonomi keluarga. Kemudian penyakit yang diakibatkan rokok, kanker paru-paru, PJK, sama PPOK. Stigma yang terkait dengan pengendalian rokok adalah adanya budaya di Indonesia bahwa merokok itu sebagai pergaulan, kemudian juga pada saat acara keluarga atau acara adat itu rokok disediakan untuk para tamu. Nah, itu saja, terima kasih. Additional ingredients-nya cengkeh, flavoring seperti mentol, sama cigarette paper. Untuk yang linting kayak kertas jagung. Terus yang nomor 3 hampir sama dengan semuanya, 6 juta per tahun, 80% di low middle income country. Yang nomor 4, dampak ekonominya menggeser kebutuhan pokok makanan dan pendidikan ke biaya untuk rokok. Jadi hal-hal yang produktif itu tergeser untuk hal-hal yang konsumtif. Terus resiko beban biaya kesehatan karena penyakit akibat rokok khususnya di era BPJS. Yang ketiga, meningkatnya DALI Indonesia, Disability Adjusted Life Year. Jadi tahun yang hilang karena sakit akibat rokok sehingga dia tidak produktif. Terus untuk yang nomor 5, individual health effects-nya cancer, COPD, PJK, sama masalah perilaku khususnya untuk remaja. Terus yang terakhir, stigma impending tobacco control adalah
orang yang berhenti merokok justru mendapat sanksi sosial dari lingkungannya. Sekian dari kelompok kami. Yang terkait rokok. Atau gini, yang tidak terkait rokok semuanya berapa kematian di Indonesia setahun? Ada yang tahu nggak? 1,7 juta kira-kira, ya. Jadi kalau terkait rokok itu 200 ribuan kira-kira. Jadi kalau kita bilang misalnya 80% kanker paru terkait rokok, 20%-nya itu nggak ada kaitan sama rokok, gitu loh. Kalau kita bilang 25% penyakit koroner terkait rokok, ya mati nih. 75%-nya itu selain rokok, ya. Jadi bacanya gitu. Jadi kita punya tuh listnya, yang COPD berapa, yang kanker paru berapa, jelas ya, itu ya. Kemudian kalau dampak ekonomi memang udah jelas itu. Tadi dikatakan mengganggu BPJS, ya jelas, karena sekarang ini kan kita tekor nih, ya kan? Karena kita nggak tanda tangan FCTC, kita jadi sampahnya perusahaan internasional di sini, ya. Nanti kita akan bicara lebih panjang mengenai ini karena masih 3 hari. Tapi kalau mau tanya apapun nanti boleh, ya. Sekarang waktunya habis nih, kalau nggak saya dimarahin panitia. Kami panggilkan Dr. T. Tiara Pakasi, MA, dari Ditjen PPTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih semangat? Semangat, kayaknya sudah pintar-pintar ya. Sepertinya kita bisa masuk ke sesi pembuatan proposal saja. Did you get my point, Mark? I think we can skip all the session and just go straight to the proposal writing. Oke, saya sempat bertanya tadi pagi ke panitia, apakah di sini semuanya sudah pernah terpapar tentang tobacco control? Lalu dijawab sebagian besar belum, dan ada yang sudah. Karena memang saya sudah lihat beberapa wajah-wajah yang sebenarnya sudah jagoan ya, nggak perlu ini lagi. Di sesi ini tugas saya adalah mengecek apakah teman-teman itu nanti harapannya nanti setelah ini mengetahui strategi pengendalian tembakau global, lalu bagaimana kita di Indonesia mengadopnya, mungkin termasuk juga tantangannya dan lain-lain, ya. Sebenarnya saya sudah coba buat slide-nya seluruhnya, saya rajin banget sampai nggak tidur. Saya lupa bahwa ternyata itu harus kalian yang menjawab, harus teman-teman yang menjawab dalam diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan berhenti di tengah slide saya dan dilanjutkan dengan diskusi, setuju ya? Teman-teman, kalau bicara tentang policy di global, tentang pengendalian rokok atau pengendalian tembakau, siapa yang sudah pernah tahu? 30 detik, satu orang volunteer. Ada yang tahu? Berarti ini belum pada baca ya? Oh, belum pada baca, Bu. Ternyata padahal tugasnya katanya baca dulu. Oke, kita akan masuk ke sana. Oh, kok mati? Yang ini kan? Oh ini, sorry. Nah ini tadi saya nggak ini lagi. Ini tadi sudah ya, sudah dibahas oleh semua kelompok, sudah benar jawabannya, sudah pinter-pinter. Cuman kalau memang tidak ditanggulangi, akan menjadi akan bisa membunuh 1 miliar orang nantinya, ya diproyeksikan oleh WHO. Ini source dari WHO. 3 ways to save lives, the third one is FCTC ya. Framework Convention on Tobacco Control. Mana sih nih? Duh maaf ya, ini agak fasilitatornya agak gaptek dengan pointers. Pointersnya yang ini. Oh, lasernya. Oke. Ya. Ya. Jadi FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. Ada yang sudah pernah tahu ini? Belum? Oke. Ada yang mengerti convention artinya apa? Iya. Itu terjemahannya, baik ya. Oke, saya nggak apa-apa, kita coba lihat dulu. Nah, jadi FCTC ya, jadi biasa disingkat dengan FCTC. Ini adalah traktat internasional. Traktat internasional itu di sini ada yang dari hubungan internasional kayaknya nggak ada ya. Tapi tahulah ya kalau baca-baca traktat internasional.
dan dia itu termasuk salah satu traktat dari UN, dari PBB yang dimanfaatkan atau diadop atau digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, ya. Karena di FCTC ini menjadikan tobacco control atau pengendalian tembakau sebagai prioritas dalam agenda public health, agenda kesehatan masyarakat. Tapi juga di sisi lain nggak cukup cuman public health, dia juga memberikan dasar yang kuat untuk policy maker dan lain-lain untuk bisa menjadikan tobacco control ini sebagai prioritas, ya. Dia juga ada komitmen dan accountability itu dari suatu negara itu bisa ketahuan lah, dalam hal ini tentunya konteksnya tobacco control. Dan sampai dengan Maret 2015 sudah ada 180 negara yang menjadi negara pihak dari FCTC. Negara kita masuk nggak? Oh belum, tahu ya ternyata ya. Jadi memang dengan sangat menyesal negara kita rupanya belum masuk. Oke, nah tujuan mulia ya, tujuan mulia dan luar biasa dari FCTC adalah untuk melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari akibat devastating itu yang menghancurkan ya berarti ya, kesehatan, sosial, lingkungan, ekonomi, dampak-dampak ekonomi dari konsumsi rokok dan paparan asap tembakau, ya. Dan tentunya kalau itu sudah dikendalikan, konsumsi tembakau dikendalikan, diharapkan suatu saat prevalensi rokok yang tadi data dari Dr. Suarta Kosen begitu banyak ya, sudah lengkap, nanti tinggal di quotes gitu. Nanti suatu saat harapannya negara yang menerapkan strategi yang atau poin-poin yang ada dalam frame FCTC ini akan bisa menurunkan prevalensi rokok di negaranya. Seperti itu. Nah, kalau bicara approach framework convention itu berarti atas kesepakatan negara-negara yang menjadi negara pihaknya itu mereka harus mengikuti prinsip-prinsip utama dari konvensi itu, lalu ada kewajiban-kewajibannya, tapi juga mereka bisa berperan aktif dalam keberlangsungan dari traktat itu gitu ya. Jadi bukan oleh keputusan satu negara dominan saja, tapi semua negara pihak itu berkesempatan yang sama. Makanya sebenarnya itulah kerugian kita, kerugian Indonesia yang tidak menjadi negara pihak. Jadi kayak protesnya cuma protes di luar, tapi tidak bisa diakomodir di dalam conference of the parties atau konferensi negara para pihak. Jadi kemarin saya sempat ditugaskan ikut konferensi para pihak hanya jadi observer, sementara Timor Leste bisa berperan aktif gitu. Sangat sedih ya, tapi ya disyukurin aja lah ya, bisa jalan-jalan ke Moskow gitu aja. Nah jadi namanya ini convention, jadi dia itu sama saja dengan convention yang sudah ada sebelumnya gitu ya, cara maksudnya dalam pendekatannya maupun penerapannya. Oke, lalu nah ini yang poin ketiga ini yang seringkali dijadikan apa ya, diangkat sebagai isu oleh mungkin orang-orang yang tidak ingin Indonesia untuk menjadi negara pihak, yang karena takutnya nanti bisnis mereka terganggu atau kepentingan mereka terganggu. Katanya yang namanya convention ini nanti bisa akan berubah atau bisa berkembang, dan mereka lagi-lagi selalu memakai argumen bahwa itu nanti oleh negara-negara kapitalis saja yang akan menang. Itu selalu argumen yang dipakai oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia untuk menjadi negara pihak. Nah, tadi kan itu katanya global framework, ya. Sehingga seringkali diangkat lagi isu bahwa FCTC itu mengambil kedaulatan negara. Karena sebagai negara pihak kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh convention ini. Ternyata dalam artikel-artikel atau pasal-pasal yang ada dalam FCTC hal itu tidak terbukti, karena dalam beberapa artikel selalu diulang-ulang bahwa selalu ada kata-kata in accordance with its national law, lalu ada ini dia
constitution and constitutional principles. Lalu ada lagi mana tuh yang sovereignty, ini dia, sovereign rights of the parties to determine their taxation policies, ini yang terkait tax. Lalu ada lagi where approved by competent national authorities. Jadi bohong lagi bahwa kalau dikatakan bahwa FCTC itu mau mengambil atau kedaulatan negara, takluk lah ya kalau kita menjadi negara pihak FCTC. Ya, ini stigma lagi nih. Tadi belum ada yang nyebut stigma ini. Nggak apa-apa. Nah, ini lagi jadi global tobacco epidemic yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suwarta Kosen, ini sebenarnya kan akibat dari ini kan, mereka ini bisa, ya namanya uangnya nggak berseri ya, mobilisasi sosial bisa, terus ada dipengaruhi juga dengan sekarang bebas, perdagangan bebas, ya perdagangan lintas batas atau apa gitu ya, dan juga ada investasi asing. Nah, hal-hal ini di mana suatu negara itu kalau dia bergerak sendiri dia tuh nggak mampu. Ya, jadi Indonesia sekarang bisa dibilang sendirian nih kalau diserang oleh, mohon maaf misalnya oleh China. China sendiri di negaranya sendiri mereka barusan merilis aturan atau hukum melarang iklan. Dia ngiklannya di Indonesia, ngiklan rokok produk Cina, ya. Padahal di negaranya sendiri udah nggak boleh ngiklan. Juga mungkin merek-merek lain, multinational brand gitu ya, bisa dilihat seperti itu. Nah jadi sebenarnya kalau kita menjadi negara parti, maka kita bergabung dalam satu kesatuan global untuk menangani global tobacco epidemic ini. Nah ini memang ada obligasi atau ada kewajiban-kewajiban yang umum ya, yang umum yang harus diikuti ya, dilaksanakan oleh negara pihak. Dan ini yang paling penting menurut saya ya, sebenarnya menurut memang penting gitu. Yang jelas yang pertama multisektor. Bapak Ibu mungkin sebagian besar atau semuanya dari sektor kesehatan ya. Jadi tobacco control kesannya hanya urusannya sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan, Politeknik Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, gitu ya. Kesannya begitu. Nah, tapi di sini ini harus multisektoral. Sebenarnya nggak tobacco control aja. Pengendalian penyakit tidak menular secara umum itu nggak mungkin deh kalau tanpa kerjasama multisektoral. Ya, siapa yang mau katanya kurang aktivitas fisik, ya sarana olahraganya nggak ada. Trotoarnya nggak ada, jadi susah. Jadi memang harus multisektoral, termasuk juga di tobacco control. Lalu memang perlu ada mekanisme koordinasi nasional, dan inilah kalau mau sedikit curhat gitu ya, Kementerian Kesehatan kayaknya sudah tunggang langgang. Ini saya bicara masih era yang Pak SBY kemarin dalam berusaha menggolkan tentang Indonesia menjadi negara pihak FCTC, tapi nggak berhasil karena memang ininya belum jalan. Untuk FCTC-nya, untuk beberapa hal mungkin ada yang sudah baik, seperti dengan Kementerian Keuangan kita sudah ada kerjasama lah ya dalam hal pengendalian rokok dengan kementerian ya dengan lintas sektor lah, pendidikan ya sudah ada. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini kayaknya bukan stigma sih ya, cuman apa ya? Ya yang challenge atau tantangan terbesar di Indonesia adalah tobacco industry itu atau industri rokok itu masih dianggap sebagai stakeholder oleh beberapa sektor terkait tembakau. Dianggap stakeholder tuh artinya ya penting buat mereka, bukan dianggap sebagai orang yang harus diatur gitu, tapi ya inilah. Kalau baca teori stakeholder kan ngerti ya, maksudnya stakeholder tuh apa gitu, bahwa jadinya mereka tuh ya mitra, mau bilang mitra, pokoknya satu kepentingan lah dengan kita ya. Padahal kan nggak mungkin, yang satu mau jualan produk yang beracun ini, kita mau mengendalikan. Jadi seperti ini. Nah sehingga ini ya, ini harus nih. Jadi bukan juga bahwa kita nggak ada interaksi lagi dengan industri rokok, tapi kita harus transparan dan akuntabel dalam berinteraksi dengan mereka. Nah ini jadi FCTC secara prinsip dia membagi dua, demand reduction dan supply reduction. Jadi dari permintaan maupun dari penyediaan gitu ya.
Dan ini ada artikel-artikelnya terkait harga dan cukai, terkait perlindungan dari paparan asap rokok, isi, ya, packaging and labeling, ini education, awareness raising, jadi informasi tentang rokok, tentang TAPS, ya, tobacco advertising, promotion and sponsorship, dan tentang cessation program, ya. Lalu dari sisi supply, ini masalah perdagangan illicit, perdagangan illicit, ilegal, ya. Lalu larangan menjual untuk dan oleh, ya, kelompok minor, anak, ya, perempuan hamil. Lalu ini yang juga challenging, ya, ini tentang si tobacco growers atau petani cengkeh, petani tembakau itu nanti gimana jangka panjangnya, jangan jadi petani tembakau lagi, gitu, ya. Itu bahasa gampangnya. Nah, untuk melaksanakan FCTC ini, maka adalah yang disebut dengan strategi empower, ya. Ini sebenarnya singkatan monitor tobacco use and prevention measure, protect people from tobacco smoke, offer help to quit, jadi cessation-nya, warn about the dangers of tobacco, KIE-nya, mungkin picture health warning-nya, enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship, dan terakhir raise taxes on tobacco. Nah, empower inilah yang akan membantu kita atau membantu kita dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang ada di FCTC. Saya masuk ke slide saya yang terakhir, bahwa sebenarnya walaupun kita belum party FCTC, kita nggak diam-diam saja. Buktinya Bu Yayi sudah berbuat banyak, gitu, ya. Saya yakin juga teman-teman di UI, di mana-mana, termasuk juga dengan di sektor pemerintahan, di dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah juga, gitu, ya. Kalau kita bagi dari hulu ke hilir, promotif preventifnya kita sudah menerapkan, ya, sudah bening lah, ya, dibanding zaman dulu di mana-mana ngerokok. Kalau sekarang udah agak kurang dikit, walaupun pelanggaran juga masih ada. Smoke free area itu sudah ada. Lalu untuk pengendalian PTM yang lebih luas ada pos bindu PTM, di mana di sini juga faktor risiko merokok juga akan dipantau. Lalu kita juga punya aliansi bupati dan wali kota yang peduli pengendalian penyakit tidak menular dan pengendalian tembakau, yang ketuanya adalah Bapak Bupati Kulon Progo saat ini, sebelumnya Wali Kota Padang Panjang, sekarang Bupati Kulon Progo. Lalu case management ini memang di kami terus terang program nasional ini baru mulai, UGM lebih maju, Ibu Yayi dan teman-teman, mungkin nanti untuk evaluasi kami ke depannya bisa Bu Yayi membantu kami. Lalu ini tentu saja treatment of NCD atau smoking related diseases, ini yang membebani JKN luar biasa. Dan law and regulation, kita sudah punya Undang-Undang Kesehatan, PP 109, Permenkes 28 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan, ini kok lupa ya on-nya apa. Lalu tahun 40 tentang roadmap tobacco control. Lalu di 166 distrik dan kabupaten kota sudah ada aturan tentang kawasan tanpa rokok. Tapi memang PR kita adalah kita belum menjadi party dari FCTC. Oke, sampai di sini pancingan saya untuk teman-teman. Selanjutnya, mudah-mudahan diam bukan karena bingung ya, saya ngomongnya kecepatan.